Kehidupan adalah panggung sandiwara, dan saya, Rihanna, adalah karakter utama yang baru menyadari bahwa saya telah memainkan peran bodoh selama bertahun-tahun. Peran sebagai istri yang setia, ibu yang berbakti, dan yang paling menyakitkan, seorang dermawan yang dimanfaatkan. Suami saya, Rio, adalah definisi kesempurnaan di mata semua orang. Dia penyayang, selalu menyediakan bahunya saat saya lelah, dan kesabarannya seolah tak bertepi. Selama 10 tahun pernikahan, dia adalah jangkar saya. Begitu pula Maya, sahabat karib saya, belahan jiwa kedua yang saya temukan. Maya adalah tempat saya menuangkan segala keluh kesah, terutama ketika perubahan mulai merayapi rumah tangga kami. Perubahan itu datang perlahan, seperti embun yang menggerogoti kayu. Rio mulai sering lembur, tatapannya kosong saat bersamaku, dan tawanya yang dulu renyah saat bermain dengan putri kami, Luna, kini terdengar dipaksakan. Saya mulai merasa terasing, seolah ada dinding kaca tebal yang memisahkan kami. Aku merasa Rio semakin jauh. Mei, dia tidak lagi seperti dulu. Apa aku melakukan kesalahan? Curhat saya. Saat itu kami duduk di sofa mahal di rumah yang saya beli, meminum teh di cangkir porselen mewah yang juga saya hadiahkan untuknya. Maya, dengan wajah yang syarat keprihatinan palsu, menggenggam tangan saya. Eri, suamimu itu laki-laki baik. Dia hanya sedang sibuk. Kau tahu, tekanan pekerjaan di kantormu sendiri pasti sangat besar. Bersabarlah, sayang. Laki-laki memang begitu, kadang mereka butuh ruang. Kau harus mengerti. Nasihatnya menenangkan. Kata, bersabarlah, itu terngiang-ngiang di telinga saya, menjadi mantra penenang. Sungguh ironis. Maya menyuruh saya bersabar, padahal dialah ular berbisa yang bersarang di taman rahasia saya. Maya adalah orang yang saya tolong tanpa pamrih. Dia memiliki ibu yang sakit-sakitan dan adik yang masih sekolah. Saya menanggung semua biaya rumah sakit ibunya, biaya sekolah adiknya, bahkan memberikan rumah sederhana agar mereka memiliki tempat tinggal yang layak. Bagi saya, kebaikan adalah mata uang yang paling berharga. Kebaikan itu tidak hanya mengalir untuk Maya. Keluarga Rio dulunya hidup kekurangan. Setelah kami menikah, saya menggunakan aset dan koneksi saya. Rio bekerja sebagai manajer di salah satu anak perusahaan yang saya dirikan untuk memajukan usaha mereka, membeli mereka rumah yang lebih baik, dan menjamin kesejahteraan orang tua serta adik-adiknya. Saya melakukannya dengan cinta, percaya bahwa kami adalah satu keluarga yang saling mendukung. Namun, balasan yang saya terima bukanlah syukur, melainkan pengkhianatan kolektif. Titik balik itu tiba 2 bulan lalu. Bukan dari kecurigaan, melainkan dari laporan rutin audit internal perusahaan. Ada kejanggalan besar dalam pembukuan yang ditangani langsung oleh Rio. Ratusan juta, kemudian miliar, ditransfer secara bertahap ke rekening pribadi yang tidak dikenal. Rekening itu terdaftar atas nama Maya Puspanegara. Dunia saya runtuh, namun anehnya, air mata tak jatuh. Yang ada hanya rasa dingin yang merayap dari ubun-ubun hingga ke ujung kaki. Saya bukan hanya dikhianati oleh suami dan sahabat, tapi juga dirampok, digerogoti. Mereka, 2 orang yang paling saya percayai dan sayangi, sedang membangun istana dari puing-puing kepercayaan saya. Sejak saat itu, saya berhenti menjadi Rihanna si istri bodoh. Saya menjadi Rihanna si dalang. Saya menyewa detektif swasta terbaik, bukan untuk memata-matai, tapi untuk mengumpulkan bukti yang tak terbantahkan. Bukti transfer uang, rekaman pertemuan rahasia mereka, dan yang paling memuakkan, rekaman suara perencanaan pernikahan mewah mereka di luar kota, yang didanai sepenuhnya dari uang yang dicuri. Rio bilang dia pergi karena pekerjaan. Sudah 2 minggu dia tidak pulang. Saya tahu persis di mana dia. Dia sedang bersama Maya, menyelesaikan persiapan pernikahan mereka. Saya membiarkan mereka. Saya membiarkan mereka memilih gaun pengantin termahal, memesan catering mewah, dan mencetak undangan berlapis emas. Biarkan mereka. Anggap saja itu adalah hadiah awal dari saya sebelum penderitaan abadi yang akan saya berikan. Itu adalah perayaan terakhir mereka dengan udara bebas sebelum mereka dicekik oleh konsekuensi. Puncak dari keangkuhan mereka adalah rencana bulan madu ke Paris, kota impian mereka. Dan tidak hanya berdua, mereka akan membawa serta keluarga Rio dan keluarga Maya.
Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan, ini adalah reuni keluarga pengkhianat. Sebuah liburan mewah yang dibayar lunas oleh air mata dan kerja keras saya. Paris, gumam saya, menatap peta dunia di ruang kerja, tersenyum sinis. Ide yang bagus. Aku juga suka Paris. Rencana balas dendam saya, operasi, pembersihan musim semi, dirancang dengan presisi militer. Saya melibatkan tim pengacara elit, agen real estate, dan kepala keamanan perusahaan. Semua bergerak dalam senyap. Aset finansial, ATM dan rekening, semua rekening bank utama, kartu kredit, dan ATM Rio dan Maya terhubung ke sumber daya perusahaan dan pribadi saya. Saya mengatur sistem pemblokiran otomatis yang akan aktif pada detik-detik mereka mencoba membeli tiket penerbangan di bandara. Aset nyata, sertifikat rumah kami, mobil-mobil atas nama Rio, yang dibeli dengan uang saya, dan yang paling penting, rumah yang saya berikan kepada Maya, semuanya sudah diproses peralihan kepemilikannya. Rumah Maya sudah dijual. Rumah kami sudah dikunci gembok. Mobil Rio sudah saya sita dan ditarik ke garasi rahasia. Aset karir, Rio adalah manajer di perusahaan saya. Saya adalah pemilik perusahaan. Tidak ada yang lebih mudah dari memecatnya. Surat pemecatan dengan alasan penggelapan dana dan pelanggaran kepercayaan sudah disiapkan. Menunggu waktu yang tepat untuk dikirim ke HRD. Saya bahkan telah menyiapkan dokumen hukum untuk menjamin dia tidak akan mendapatkan pekerjaan yang layak di industri ini lagi. Rencana pelarian, di tengah semua kekacauan ini, yang paling penting bagi saya adalah Luna. Putri saya. Kami tidak akan menunggu di reruntuhan. Kami akan pergi ke Paris, seperti yang mereka rencanakan, namun dengan cara yang jauh berbeda. Saya sudah menyiapkan unit penthouse baru di Paris, sekolah terbaik untuk Luna, dan visa tinggal. Kami akan berangkat pada hari yang sama, penerbangan yang sama, waktu yang sama. 3 hari setelah pernikahan mewah mereka, tibalah hari keberangkatan. Rio menelepon pagi itu, suaranya dipenuhi kegembiraan palsu. Sayang, aku sudah di bandara. Kami akan segera check-in untuk ke Paris. Nanti ku kirim foto-foto yang indah, ya. Doakan perjalanan kami lancar. Tentu, Rio, jawab saya lembut. Semoga perjalananmu sangat lancar. Senyum saya melebar. Rio mengira ini adalah kebahagiaannya. Padahal, ini adalah pintu nerakanya. Di Terminal Internasional Bandara, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Suasana riuh rendah mewarnai terminal keberangkatan. Di salah satu sudut, berkumpul rombongan besar. Rio, mengenakan kemeja bermerek baru, tampak gagah. Di sebelahnya, Maya, berseri-seri dalam pakaian desainer yang juga dibayar oleh saya, memegang tangan Rio. Kedua keluarga Rio yang kini hidup berkecukupan dan keluarga Maya yang baru saja terangkat derajatnya, berkumpul dengan wajah penuh kebanggaan dan kebahagiaan. Ayo, cepat, Rio. Beli tiketnya. Pesawat kita sebentar lagi boarding, desak Ibu Maya. Rio tersenyum sombong, mengeluarkan kartu ATM Platinum dari dompetnya, kartu yang hanya bisa berfungsi karena koneksinya dengan rekening perusahaan saya. Dia menyerahkannya ke loket. Tiket ke Paris, untuk 12 orang. Kelas 1, katanya bangga. Petugas loket menggesek kartu itu. Kemudian, dia menggeleng. Mohon maaf, Bapak. Kartu Anda ditolak. Saldo tidak mencukupi. Rio tertawa kecil, mengira ini adalah lelucon. Haha, mungkin mesinnya error. Coba pakai yang ini. Dia mengeluarkan kartu lain, yang juga ditolak. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Rio. Dia mengeluarkan semua kartu yang dia miliki, termasuk kartu kredit perusahaan. Semuanya, tanpa terkecuali, menampilkan notifikasi, bloket, atau insufference pada layar mesin EDC. Kepanikan mulai merayapi rombongan itu. Rio dan Maya berbisik tegang. Ini tidak mungkin. Uangnya baru saja kucairkan kemarin. Saat kekacauan mencapai puncaknya, ketika Rio mencoba menghubungi bank dan hanya mendapat suara mesin penjawab, sebuah suara renyah dan dingin menusuk keramaian. Mencari ini, Tuan Rio? Semua mata menoleh. Berdiri di sana, di tengah kerumunan, adalah saya, Riana. Saya tampil memukau, mengenakan setelan traveler bermerek,
kacamata hitam yang menyembunyikan mata tajam saya. Di sebelah saya, Luna, putri saya, tampak cantik dalam balutan gaun lucu. Di belakang kami, dua pengawal berbadan tegap dan seorang pelayan pribadi menunggu dengan tas tangan dan koper-koper mewah. Kami berjalan seolah-olah terminal itu adalah karpet merah pribadi. Wajah Rio memucat pasi. Maya menjatuhkan tasnya saking terkejutnya. Riana, kenapa kau di sini? Bukankah kau di rumah? Rio terbata-bata. Saya melepas kacamata hitam saya, seringai dingin menghiasi bibir saya. Tentu saja saya di sini. Kalian pikir, siapa yang akan membayar bulan madu ke Paris? Rombongan itu terdiam. Ah, maaf, lanjut saya dengan suara yang sengaja saya keraskan, menarik perhatian puluhan orang di sekitar kami. Sepertinya terjadi kesalahan teknis. Semua kartu yang kalian gunakan baru saja saya blokir. Semua aset yang kalian andalkan, sudah saya tarik. Semua uang yang kalian curi, sudah saya klaim kembali. Saya menunjuk ke arah Maya, yang kini menangis terseduh-seduh. Terutama kau, Maya. Kau menyuruhku bersabar sambil kau menggali lubang kuburku. Kau menerima bantuan untuk keluargamu sambil tidur dengan suamiku. Dan kau, Rio, pandangan saya beralih ke Rio. Kau mengkhianatiku, merampok perusahaan yang memberimu makan, dan menggunakan uangku untuk menikahi wanita jalang ini. Kalian merencanakan pernikahan dan bulan madu mewah ke Paris. Dan rencana itu hanya sampai di sini, di bandara ini. Saya melangkah maju, menjulurkan tangan ke salah satu pengawal. Dia menyerahkan sebuah amplop coklat. Saya melemparkannya ke wajah Rio. Itu surat pemecatanmu, Rio. Dan itu juga dokumen pengadilan untuk gugatan perceraian dan pengembalian dana. Nikmatilah hari pertama hidup barumu sebagai seorang pengangguran miskin yang tidak punya rumah di depan keluarga yang akan segera menyalahkanmu. Wajah Maya dan keluarganya dipenuhi amarah bercampur ketakutan. Mereka mulai mencaci maki Rio. Keluarga Rio juga menatapnya dengan penuh kebencian. Rencana mewah mereka hancur dalam hitungan detik. Saya berbalik, memberi isyarat kepada pengawal untuk mengambil koper saya. Luna, sayang, panggil saya lembut, memeluk putri saya. Kita pergi ke Paris. Mama akan tunjukkan menara Eiffel yang asli. Bukan janji kosong dari orang-orang jahat. Saat saya berjalan menuju pintu masuk first class, saya melirik ke belakang. Rombongan pengkhianat itu panik, berteriak, dan menyalahkan satu sama lain. Mereka terdampar tanpa uang sepeser pun. Bulan madu ke Paris telah berubah menjadi jalan kaki pulang yang memalukan. Beberapa jam kemudian, saat pesawat saya lepas landas menuju langit Paris yang cerah, saya melihat notifikasi di ponsel, rumah Rio terkunci. Rumah Maya sudah dibongkar oleh agen properti. Kisah balas dendam saya baru saja dimulai. Bagi Riana, perjalanan menuju Paris terasa seperti ritual pembersihan jiwa. Di dalam kabin kelas 1 yang mewah, sambil menikmati sampahnya dingin dan hidangan gourmet, dia membiarkan dirinya merasakan kedamaian yang sudah lama hilang. Luna tertidur pulas di kursi sebelahnya, kelelahan namun bahagia setelah melihat-lihat pesawat. Nyonya Riana, sapa kepala pelayan pribadi Riana, Tuan Hadi, dengan hormat. Saya sudah menerima konfirmasi dari tim pengacara. Semua aset yang diblokir oleh Rio dan Maya telah ditarik kembali ke akun perusahaan dan pribadi Nyonya. Penjualan rumah Maya telah selesai, dan uangnya telah masuk ke kas cadangan Anda, sesuai dengan perjanjian yang sudah mereka tanda tangani saat Nyonya memberikan rumah itu. Riana tersenyum, senyuman yang kini bukan lagi topeng, melainkan representasi kekuatan yang baru ditemukan. Bagus, Hadi. Dan bagaimana dengan laporan dari bandara? Sempurna. Mereka telah diwawancarai oleh petugas keamanan karena dianggap mengganggu ketertiban. Setelah itu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka bahkan tidak memiliki cukup uang tunai untuk taksi kembali ke kota. Mereka terpaksa jalan kaki sebentar, sebelum akhirnya menumpang angkutan umum dengan uang receh yang tersisa di saku celana Rio. Jalan kaki. Riana tertawa pelan, suara tawanya murni dan merdu. Itu adalah permulaan yang bagus. Anggap saja itu sesi grounding gratis. Setelah terbang tinggi dengan uang orang lain, mereka harus kembali menginjak bumi. Benar-benar diinjak. Dia memandang keluar jendela,
melihat hamparan awan putih. Balas dendam terasa dingin, bersih, dan sangat memuaskan. Ini bukan tentang kemarahan, ini adalah tentang keadilan, tentang menuntut kembali harga diri dan kerja kerasnya yang telah dirampok. Sementara Riana menikmati penerbangannya, rombongan pengkhianat itu sedang menghadapi realitas paling brutal. Mereka terdiri dari 12 orang, Rio dan Maya, ibu, ayah, dan 2 adik Rio, serta ibu, ayah, adik laki-laki, dan adik perempuan Maya. Mereka semua mengenakan pakaian terbaik mereka, yang kini terlihat konyol dan menyedihkan saat berdesak-desakan di dalam bus kota yang panas. Keterkejutan di bandara telah berganti menjadi kemarahan histeris, dan kemarahan itu sepenuhnya ditujukan pada 2 orang yang mereka anggap bertanggung jawab, Rio dan Maya. "Apa-apaan ini, Rio?" teriak Ibu Rio, suaranya melengking. "Kau bilang semuanya sudah beres. Kau bilang uang Riana tak terbatas. Kita sudah menjual perhiasan dan sapi yang kita punya untuk gaun pengantin Maya, dan sekarang, kita hanya sampai di sini." Ayah Rio menimpali, wajahnya merah pada menahan malu. "Kita dipermalukan di depan orang banyak. Anakku, kau menukar istri sesempurna Riana dengan wanita ular ini." Maya, yang biasanya terlihat tenang, kini tersentak. Keluarga Maya, yang tadinya memujanya karena menjanjikan hidup mewah, kini beralih menyerang. "Maya, katanya kau manajer keuangan di perusahaan suaminya. Kenapa kau tidak tahu kalau uang itu ditarik?" Ayah Maya menuntut, mencengkeram lengan putrinya. Maya menangis terseduh-seduh. "Aku tidak tahu. Riana tidak pernah memberiku akses ke kartu utama. Dia hanya memberiku ATM gaji, dan yang lain hanya untuk biaya pengobatan ibuku. Tapi Rio bilang, dia sudah mengurus semuanya." Rio, yang biasanya menyabar dan tenang, kini menjadi sasaran empuk. Ia berdiri terhuyung, dipenuhi keringat, harga diri yang hancur. Aku minta maaf. Aku tidak menyangka Riana sekuat itu. Dia pasti sudah merencanakannya sejak lama. Aku hanya berpikir, dia itu bodoh, gampang dibohongi." Rio meraung, rasa frustrasi bercampur ketakutan membuatnya kehilangan akal sehat. Seketika, bus itu berubah menjadi arena pertempuran kata-kata. Keluarga Rio menyalahkan Maya karena merusak putra mereka. Keluarga Maya menyalahkan Rio karena gagal memberikan jaminan kekayaan. Semua orang melupakan pengkhianatan yang mereka lakukan pada Riana. Mereka hanya berfokus pada kerugian finansial yang mereka derita. Mereka turun di pinggir kota, harus berjalan kaki jauh di bawah terik matahari, menggotong koper-koper mewah yang kini terasa seperti beban besi. Tujuan pertama mereka adalah rumah Riana dan Rio. Rio masih memiliki kunci, dan dalam pikirannya, setidaknya dia bisa masuk, mengambil beberapa barang, dan merenungkan langkah selanjutnya. "Tenang, kita pulang dulu. Kita ambil mobil, dan kita pikirkan semuanya," kata Rio, mencoba terdengar meyakinkan. Saat mereka tiba di gerbang, seluruh rombongan terdiam. Gerbang besi itu tertutup rapat, bukan dengan kunci biasa, melainkan dengan rantai tebal dan gembok besar yang asing. Tepat di pintu gerbang, tertempel selembar pemberitahuan besar dari sebuah kantor hukum. Pemberitahuan penyitaan dan pengosongan berdasarkan surat kuasa khusus dari Nyonya Riana Anindya, segala aset bergerak dan tidak bergerak atas nama Tuan Rio Dharma telah disita. Penggantian kunci telah dilakukan. Segala upaya untuk masuk akan dianggap sebagai pelanggaran properti. Rio menarik napas, seolah dadanya tertusuk. Dia mencoba kunci rumahnya, tentu saja, tidak cocok. "Riana, si jalang itu." Rio membanting ranselnya ke tanah. "Dia mengunci rumah kita. Dia tidak punya hak." Ayah Rio menarik-narik Rio dengan panik. "Lalu kita tidur di mana malam ini? Di mana mobilnya? Kau bilang kau punya 2 mobil, Rio?" Rio menoleh ke garasi, yang kini kosong melompong. Dia sudah menyitanya. Dia menulisnya di surat pemecatanku." Keputusasaan mulai mencekik mereka. Ibu Rio ambruk di halaman berumput, meratap. Adik-adik Rio yang selama ini menikmati kiriman uang dari Riana, kini menatap kakak ipar mereka dengan kebencian. "Tidak apa-apa, Rio," bisik Maya, mencoba menenangkan. "Kita bisa ke rumahku. Masih ada rumahku. Kau bisa tinggal di sana, kita jual saja perabotan yang ada untuk modal sementara."
Sinar harapan tipis muncul di mata Rio. Rumah Maya. Rumah pemberian Riana, yang kini menjadi satu-satunya tempat berlindung. Rombongan itu, yang kini lebih terlihat seperti gerombolan tunawisma, bergegas menuju kompleks perumahan sederhana tempat keluarga Maya tinggal. Sepanjang jalan, mereka sudah merencanakan bagaimana mereka akan menjual rumah itu secepat mungkin untuk mendapatkan uang. Namun, kejutan terakhir Riana menunggu mereka di sana. Saat mereka tiba di alamat itu, yang mereka temukan bukanlah rumah Maya, melainkan kerumunan pekerja bangunan yang sibuk membongkar atap dan jendela. Di halaman depan, sebuah papan besar tertancap dengan tulisan mencolok, "Dijual, kepemilikan baru." Seorang mandor menghampiri mereka. "Maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, ada perlu apa di sini? Ini rumah saya." Maya berteriak, air mata bercampur debu di wajahnya. Mandor itu mengernyit. "Tidak, Nona. Rumah ini sudah resmi berpindah tangan 2 hari yang lalu. Kami sudah mendapat instruksi dari pemilik baru untuk merenovasinya total. Pemilik lama sudah menerima uangnya dan melepaskan semua klaim." Rio mengambil napas dalam-dalam, mengingat dokumen pemberian rumah yang pernah Riana tunjukkan. Itu adalah dokumen yang sangat ketat, menyatakan bahwa rumah itu dibeli dengan uang Riana dan akan kembali ke kepemilikan Riana jika terjadi pelanggaran moral atau pengkhianatan dalam ikatan persahabatan mereka. Dokumen itu ditandatangani oleh Maya. "Maya, kau menandatangani surat-surat apa saja yang Riana berikan?" tanya Rio, suaranya serak. Maya menggeleng panik. "Aku tidak tahu." "Dia hanya menyuruhku tanda tangan surat, pengikatan janji persahabatan, dan surat, jaminan aset, agar aku aman. Aku percaya padanya." Kehancuran total. Rumah Rio disita. Rumah Maya dijual. Keluarga mereka kini benar-benar tidak memiliki tempat untuk menaruh kepala. Malam itu, rombongan itu terdampar di teras rumah orang tua Rio yang masih sederhana, satu-satunya properti yang tidak terjamah Riana karena dibeli jauh sebelum mereka menikah. Namun, rumah itu terlalu kecil untuk menampung 12 orang yang depresi dan marah. Ibu Maya mendekat kepada Rio, suaranya menusuk. "Kau yang menghancurkan putriku. Dia sekarang tidak punya apa-apa. Ibunya sakit, adiknya tidak bisa sekolah lagi. Kau yang menjanjikan surga, kau yang memberinya neraka." Ayah Rio menatap putranya dengan jijik. "Kau bukan lagi putraku, Rio. Kau menghancurkan kehormatan keluarga kita. Kita kini dicap sebagai perampok dan pengkhianat. Semua yang kau berikan pada kami, semua yang kau banggakan, itu bukan milikmu. Itu milik Riana." Keluarga yang tadinya bersatu dalam kegembiraan pesta dan liburan kini terpecah belah oleh kemiskinan dan rasa malu. Mereka tidak lagi melihat Rio dan Maya sebagai pasangan bahagia yang baru menikah, melainkan sebagai biang keladi yang membuat mereka kehilangan segalanya. Rio memeluk Maya erat-erat, tetapi itu hanya pelukan dari 2 orang yang sama-sama hancur. Mereka sekarang benar-benar sendirian, tanpa uang, tanpa pekerjaan, tanpa rumah, dan tanpa dukungan keluarga yang telah mereka hancurkan sendiri. Di atas semua penderitaan ini, terngiang-ngiang kata-kata terakhir Riana. "Nikmatilah hari pertama hidup barumu, sebagai seorang pengangguran miskin yang tidak punya rumah, di depan keluarga yang akan segera menyalahkanmu." Rio dan Maya menyadari, hadiah awal dari Riana telah usai. Kini, penderitaan abadi baru saja dimulai. Mereka telah meremehkan Riana si istri bodoh. Mereka lupa bahwa Riana adalah seorang CEO, seorang dalang yang mampu menggerakkan dunia hanya dengan 1 kali ketukan di layar ponselnya. Dan Riana, yang kini tengah menatap menara Eiffel yang berkilauan dari jendela penthouse-nya di Paris, tahu bahwa bab 2 dari balas dendamnya telah ditutup dengan sempurna. Paris di bulan itu terasa seperti kanvas yang baru dicat, segar, cerah, dan penuh janji. Riana dan Luna telah menetap dengan nyaman di sebuah penthouse modern di dekat Arc de Triomphe. Jendela kaca setinggi langit-langit menyuguhkan pemandangan kota yang berkilauan, jauh dari hawa pengkhianatan yang menyesakkan. Riana tidak lagi menghabiskan waktunya menangisi masa lalu. Ia mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk Luna dan dirinya sendiri. Luna, yang masih kecil, dengan cepat beradaptasi dengan sekolah internasional barunya dan menikmati taman-taman indah di Paris. Riana, dibantu oleh Tuan Hadi dan tim pengawal barunya, mengelola kerajaan bisnisnya dari jarak jauh,
membuat keputusan-keputusan strategis di sela-sela jadwal mengantar Luna ke sekolah. Setiap pagi, setelah menyelesaikan panggilan konferensi dengan Jakarta, Riana akan duduk di balkonnya, menikmati kopi, dan membaca surel dari tim pengacaranya yang dipimpin oleh Nyonya Sarah, seorang ahli hukum yang terkenal kejam di meja hijau. Surel-surel itu berisi laporan kemajuan gugatan perceraian dan tuntutan ganti rugi terhadap Rio. Drama pengadilan akan dimulai, Nyonya, tulis Nyonya Sarah dalam surel terbarunya. Sidang pertama kasus penggelapan dana dan perceraian Tuan Rio Dharma dan Nyonya Maya Puspanegara dijadwalkan 3 hari dari sekarang. Saya pastikan, ini akan menjadi pertunjukan yang menghibur. Riana tersenyum tipis. Dia tidak perlu hadir. Bukti-bukti yang dikumpulkannya, termasuk rekaman pengakuan Rio dan Maya tentang rencana pencurian aset dan pernikahan mereka, ditambah dokumen transfer bank yang detail, sudah lebih dari cukup untuk menenggelamkan mereka. Sementara Riana menikmati kroasang dan kebebasan, Rio dan Maya hidup dalam ketakutan dan kemiskinan yang mencekik. Mereka masih menumpang di rumah kecil orang tua Rio, sebuah rumah yang kini terasa seperti penjara. Keluarga besar yang tadinya berpura-pura bahagia kini berubah menjadi hakim yang kejam. Setelah 2 minggu berlalu, Rio belum berhasil mendapatkan pekerjaan. Dunia kerja di industrinya, yang didominasi oleh koneksi Riana, kini telah mengetahui kasus pemecatannya. Alasan, penggelapan dana, yang dicantumkan dalam surat pemecatan Rio dari perusahaan Riana berfungsi sebagai label merah permanen di dahi Rio. Setiap wawancara berakhir dengan penolakan sopan. Kami tidak bisa mengambil risiko mempekerjakan seseorang dengan catatan pelanggaran kepercayaan sebesar ini, Tuan Rio, kata seorang HRD pada Rio melalui telepon. Maya juga mengalami hal serupa? Tidak hanya tidak bisa mendapatkan pekerjaan, ia juga menjadi sasaran utama kemarahan Ibu Rio. Lihat, ulahmu, Rio. Ulahmu, Maya, hardik Ibu Rio suatu malam, melemparkan koran ke wajah Rio. Di halaman bisnis, terpampang berita tentang pergantian manajer di anak perusahaan Riana, dengan sindiran tajam tentang mantan manajer yang dipecat karena penggelapan. Kita semua dipermalukan. Tetangga membicarakan kita. Uang yang kau berikan pada kami selama ini ternyata uang curian. Di saat yang sama, penderitaan keluarga Maya juga semakin mendalam. Biaya pengobatan ibu Maya yang kronis berhenti total. Adik Maya harus berhenti sekolah karena uang pangkal yang dibayarkan Riana tidak bisa diperpanjang. Kalian merusak kami, teriak ayah Maya suatu malam melalui telepon, suaranya dipenuhi kebencian. Kami sekarang menanggung malu dan utang. Kami tidak akan pernah memaafkan kalian. Hari sidang pertama tiba. Rio dan Maya, yang kini tampak khuyu dan lusuh, duduk di kursi terdakwa, dikelilingi oleh tatapan sinis dari pers yang meliput. Mereka tidak mampu menyewa pengacara yang memadai, sehingga mereka diwakili oleh pengacara yang ditunjuk pengadilan, yang terlihat jelas tidak tertarik pada kasus tanpa harapan ini. Nyonya Sarah berdiri di hadapan hakim, memancarkan aura kemenangan yang dingin. Yang mulia hakim, Nyonya Sarah memulai, suaranya tenang namun menusuk. Klien kami, Nyonya Riana Anindya, mengajukan gugatan cerai atas dasar perzinahan dan gugatan perdata atas dasar penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh Tuan Rio Dharma dengan bantuan Nyonya Maya Puspanegara. Nyonya Sarah kemudian melanjutkan dengan memaparkan bukti-bukti yang disusun Riana. Bukti perzinahan, foto-foto dan rekaman video yang jelas menunjukkan Rio dan Maya bersama selama 2 minggu. Rio mengaku dinas luar kota. Bukti penggelapan, laporan audit terperinci yang menunjukkan aliran dana perusahaan sebesar 5 miliar rupiah ditransfer bertahap ke rekening pribadi Maya untuk membiayai pernikahan dan liburan mewah. Jebakan Maya, Nyonya Sarah menunjukkan salinan, surat perjanjian hibah bersyarat, untuk rumah Maya. Yang mulia, klien kami mendonasikan rumah ini kepada Nyonya Maya Puspanegara dengan syarat tegas bahwa Nyonya Maya tidak boleh melakukan pengkhianatan yang merusak moral dan kepercayaan. Pelanggaran syarat ini secara otomatis mengembalikan kepemilikan rumah kepada klien kami. Dokumen ini ditandatangani oleh Nyonya Maya. Wajah Maya seketika berubah pucat. Rio menunduk, menyadari bahwa setiap kebaikan Riana selalu disertai jaring pengaman hukum. Mereka telah terlalu meremehkan kecerdasan Riana di balik topeng, istri bodoh. Rio mencoba berargumen, tapi uang itu adalah bagian dari tunjangan manajer saya. Itu bukan penggelapan.
Nyonya Sarah menatap Rio dengan jijik. Tunjangan? Tuan Rio, Anda menggunakan kartu perusahaan untuk membeli gaun pengantin dan tiket pesawat bulan madu untuk wanita lain, bukan untuk urusan bisnis. Kami memiliki rekaman suara Anda yang secara eksplisit membahas cara memanipulasi pembukuan agar Riana tidak tahu. Itu bukan tunjangan, itu adalah pencurian yang direncanakan. Hakim mengetuk palu. Keputusan sela yang dikeluarkan sangat menghancurkan. Hasil sidang sela. Perceraian, gugatan cerai Riana dikabulkan dengan segera berdasarkan bukti perzinahan yang tak terbantahkan. Status Rio dan Riana resmi berakhir. Ganti rugi, hakim memerintahkan penyitaan permanen semua aset bergerak, mobil, atas nama Rio dan membekukan sisa dana yang tersisa di rekening Rio dan Maya untuk menutupi kerugian perusahaan. Proses pidana, kasus penggelapan dana diteruskan ke ranah pidana. Rio dan Maya keluar dari ruang sidang bukan sebagai pengantin baru, melainkan sebagai mantan suami istri yang diceraikan dan tersangka tindak pidana. Malam setelah sidang, saat Rio dan Maya kembali ke rumah orang tua Rio, mereka disambut bukan dengan simpati, melainkan dengan pintu yang tertutup rapat. Ayah Rio berdiri di depan pintu, wajahnya keras dan tanpa emosi. Aku sudah menjual rumah ini sebelum kau menghancurkan kami sepenuhnya, Rio. Kami akan pindah ke desa, menjauh dari aib ini. Kami hanya menyisakan 1 koper untukmu dan 1 untuk wanita itu. Rio terkejut. Ayah, apa maksudmu? Lalu kami tinggal di mana? Di mana saja. Itu bukan lagi urusanku, jawab ayah Rio dingin. Uang yang kau ambil dari Riana telah berakhir. Kau kini menjadi beban. Kami bukan lagi keluarga pengkhianatmu. Pergi. Rio memohon. Maya menangis histeris, namun pintu itu tertutup rapat di hadapan mereka. Mereka ditinggalkan di tepi jalan, hanya dengan 2 koper yang berisi pakaian lusuh. Mereka kini benar-benar tunawisma, tanpa pekerjaan, tanpa uang, dan tanpa dukungan keluarga yang telah mereka manfaatkan. Mereka menyadari bahwa hukuman Riana jauh lebih mengerikan daripada penjara. Hukuman itu adalah isolasi total, kehilangan harga diri, dan kemiskinan yang datang tiba-tiba. Di Paris, Riana menerima laporan singkat dari Nyonya Sarah, perceraian final. Klien Anda bebas. Pengkhianat sudah di jalanan. Riana menutup laptopnya, mematikan layar yang menampilkan foto Menara Eiffel. Dia memeluk Luna yang baru bangun tidur. Mulai sekarang, sayang, bisik Riana, mencium kening Luna, kita akan menjalani hidup yang sesungguhnya. Hidup yang dibangun di atas kejujuran dan kekuatan, bukan kebohongan dan air mata. Malam setelah diusir oleh ayah Rio, mantan pasangan pengantin baru itu tidur di sebuah bangku taman di sudut kota. Koper-koper mewah yang seharusnya berisi pakaian bulan madu kini menjadi bantal yang keras dan dingin. Pakaian desainer yang mereka kenakan di hari pernikahan dan di bandara kini terasa kotor, lecek, dan ironis. Realitas kemiskinan menghantam mereka seperti palu godam. Rio, yang selama ini terbiasa dengan fasilitas mewah, lift pribadi, dan mobil ber-AC, kini harus berhadapan dengan nyamuk, suara sirene, dan aroma sampah yang menyengat. Maya, yang dulunya adalah sahabat kaya, yang dimanjakan, kini merasa jijik dan takut. Rio, aku tidak bisa tidur di sini. Bagaimana kalau ada orang jahat? Bisik Maya, mencengkeram lengan Rio. Lalu kau mau tidur di mana, Mei? Di penthouse Riana? Rio menyergah. Kesabarannya, yang dulu merupakan topeng sempurna, telah menguap bersama kekayaan Riana. Semua ATM kita diblokir. Aku bahkan tidak punya uang untuk membeli air minum. Keesokan harinya, mereka mencoba menjual barang-barang di dalam koper mereka, pakaian mewah, jam tangan, dan ponsel terbaru. Namun, karena mereka tidak memiliki dokumen identitas yang layak, semuanya ada di koper yang disita, mereka hanya mendapat harga yang sangat rendah dari pengepul barang bekas. Uang itu hanya cukup untuk menyewa kamar kos sempit dan kotor di pinggiran kota selama seminggu. Rio mencari pekerjaan. Tidak ada yang mau menerimanya. Statusnya sebagai tersangka penggelapan dana dan kegagalan yang dipublikasikan di media sosial, berkat tips anonim dari tim Riana, telah menutup semua pintu. Bahkan pekerjaan sebagai pelayan restoran pun menolaknya. Maaf, Mas, kami cari orang yang punya pengalaman kerja fisik. Mas kelihatannya lebih cocok kerja di kantoran,
kata pemilik warung soto, menatap Rio yang tampak canggung memegang sapu. Tekanan finansial dan sosial mulai menggerogoti apa yang mereka sebut sebagai cinta sejati. Setiap percakapan berakhir dengan pertengkaran sengit. Ini semua salahmu, Rio. Maya menangis, melempar sikat gigi murah ke arahnya. Kau bilang Riana itu bodoh. Kau bilang kau sudah menguasai semua asetnya. Kau bilang kau CEO di balik layar. Kenyataannya, kau hanya kacung yang bisa dia pecat dan buang kapan saja. Diam, Maya. Kalau kau tidak serakah, kita tidak akan begini. Kau terus mendesakku untuk segera menikahimu, mengambil uang lebih banyak, dan membeli villa di Bali. Aku melakukan ini untukmu, balas Rio, wajahnya memerah. Cinta macam apa ini? Kau hanya mencintai uangku, uang Riana. Tentu saja aku mencintai uangmu. Kau pikir kenapa aku meninggalkan hidupku yang sudah menderita untukmu? Kau menjanjikanku Paris. Kau menjanjikanku kemewahan. Maya berteriak histeris. Hubungan mereka, yang dibangun di atas dasar pengkhianatan dan materialisme, tidak mampu bertahan semenit pun di bawah tekanan kesulitan. Rio menyadari, wanita yang dikhianati oleh Riana adalah monster yang sama sekali berbeda dengan wanita yang dicurinya. Dalam keputusasaan, Rio teringat bahwa ia masih memiliki beberapa koneksi, teman-teman lamanya, atau paman dan bibi Riana. Dia memutuskan untuk menelepon mereka. Setiap panggilan berakhir dengan kegagalan yang memalukan. Panggilan 1, mantan rekan kerja. Halo, bro? Ini Rio. Aku cuma mau tanya kabar. Oh, Rio. Maaf, aku sedang rapat. Dan tolong, jangan telepon ke nomor ini lagi. Aku tidak mau terlibat dalam masalahmu dengan Riana. Aku butuh pekerjaan, tahu. Klik. Panggilan 2, Paman Riana. Paman, ini Rio. Paman, tolong aku. Riana sudah terlalu jauh. Dia menyita segalanya. Rio, aku adalah Paman Riana. Dan aku adalah pemegang saham di perusahaannya. Seluruh keluarga kami berdiri di belakang Riana. Kau menipu anak kami, Rio. Jangan pernah hubungi kami lagi. Nikmati balasanmu. Riana telah menutup semua celah. Jauh sebelum dia pergi ke Paris, dia telah menghubungi semua kerabat dekat dan kolega penting, menyajikan bukti pengkhianatan Rio dan Maya, memastikan bahwa mereka akan diisolasi sepenuhnya. Tidak ada simpati, tidak ada uluran tangan. Mereka benar-benar ditinggalkan. Di Paris, Riana menerima laporan rutin. Tuan Hadi menunjukkan foto-foto Rio dan Maya yang tidur di bangku taman. Menurut laporan pengawal yang mengikuti mereka, Nyonya, mereka kini menginap di kos-kosan kumuh dan bertengkar setiap hari. Mereka sudah mencapai titik terendah secara finansial dan sosial. Riana menyesap tehnya. Belum, Hadi. Ini baru permulaan dari penderitaan fisik dan sosial. Penderitaan sejati adalah penderitaan psikologis yang berkelanjutan. Mereka masih memiliki harapan semu, harapan untuk lolos dari tuntutan pidana. Maksud Nyonya? Kasus pidana penggelapan 5 miliar rupiah itu hukuman penjara. Rio dan Maya ketakutan. Mereka akan melakukan apa saja untuk menghindari penjara. Dan di sanalah jebakan terakhir saya berada. Riana menghubungi Nyonya Sarah di Jakarta. Sarah, saya punya tawaran untuk Rio dan Maya. Kirimkan surat ke pengacara mereka. Saya, Riana Anindya, bersedia mencabut gugatan pidana dengan satu syarat, yaitu ganti rugi sosial. Beberapa hari kemudian, Rio dan Maya menerima surat dari pengacara Riana. Mata mereka berbinar penuh harapan. Peluang untuk menghindari penjara. Mereka bergegas ke kantor pengacara yang ditunjuk pengadilan. Surat itu dibacakan. Nyonya Riana Anindya bersedia mencabut gugatan pidana penggelapan dana terhadap Tuan Rio Dharma dan Nyonya Maya Puspanegara dengan syarat pengembalian aset penuh. Semua kerugian finansial dianggap sudah dipulihkan melalui penyitaan aset. Klausul ganti rugi sosial, the humiliation clause sebagai ganti rugi atas kerusakan reputasi dan moral, Rio dan Maya harus menandatangani kontrak untuk bekerja di salah satu yayasan sosial milik Riana di lokasi yang sangat terpencil di pedalaman Kalimantan selama minimal 5 tahun. Kondisi kerja, gaji ditetapkan 0 rupiah, 0 rupiah.
Mereka hanya akan menerima tempat tinggal sederhana dan makanan seadanya. Mereka harus bekerja sebagai pelayan sosial, membantu masyarakat pedalaman, dan tidak boleh meninggalkan lokasi tersebut tanpa izin tertulis dari Riana. Jika mereka menolak, proses pidana akan dilanjutkan, yang hampir pasti akan berakhir dengan hukuman penjara minimal 5 tahun. Rio dan Maya saling pandang. Di satu sisi, ada penjara, kehilangan kebebasan. Di sisi lain, ada pengasingan total, hidup melarat sebagai budak, tanpa dibayar di bawah kendali Riana, tetapi bebas dari tembok besi. 5 tahun, tanpa gaji, di pedalaman, bisik Maya, air mata menggenang. Setidaknya, kita tidak di penjara, kata Rio, mencoba menemukan sisi positif. Kita masih punya udara bebas, Mei. Riana ingin kita menderita, tapi dia tidak bisa memenjarakan kita. Ironisnya, jebakan Riana bukan untuk memenjarakan mereka secara fisik, tetapi secara psikologis. Dengan menerima tawaran itu, mereka memilih penderitaan yang lebih panjang dan berkelanjutan, penderitaan yang harus mereka jalani setiap hari sambil tahu bahwa penderitaan itu sepenuhnya diatur oleh wanita yang mereka hianati. Mereka menandatangani kontrak itu. Mereka memilih kebebasan yang terasa seperti hukuman mati yang diperpanjang. 1 minggu setelah menandatangani klausul ganti rugi sosial yang mengerikan, Rio dan Maya didampingi oleh seorang perwakilan dari Yayasan Sosial Riana menuju bandara kecil di pedalaman Kalimantan. Kali ini, tidak ada lagi penerbangan kelas 1 ke Paris, yang ada hanyalah penerbangan perintis yang berisik, berbau bahan bakar, dan berdesak-desakan dengan karung-karung hasil bumi. Saat di bandara, mereka berusaha bersikap layaknya pasangan yang tulus. Maya mencoba tersenyum pada Rio, namun senyum itu terasa pahit. Mereka telah sepakat, demi menghindari penjara, bahwa mereka harus bertahan. 5 tahun, Rio. 5 tahun, dan kita bebas. Kita akan mencari pekerjaan, kita akan mulai dari nol, bisik Maya, suaranya dipaksakan. Ya, 5 tahun, balas Rio, nada suaranya datar. Ia tahu, Riana tidak akan semudah itu melepaskan mereka. Kontrak itu sejelas dan sedingin es, menyatakan bahwa Riana dapat memperpanjang masa kerja jika ia merasa ganti rugi sosial belum terpenuhi. Setibanya di bandara kecil di Kalimantan, mereka disambut bukan oleh mobil mewah, melainkan oleh sebuah mobil pikap tua yang kumuh. Mereka harus menempuh perjalanan darat yang melelahkan selama 8 jam, melewati jalanan yang berlumpur dan hutan yang lebat. Tempat yang menjadi rumah baru mereka adalah sebuah pos bantuan kesehatan dan pendidikan di desa yang terisolasi, jauh dari sinyal telepon dan listrik yang stabil. Bangunan itu berupa barak kayu sederhana, tanpa AC, dan dipenuhi nyamuk. Mereka disambut oleh kepala pos, seorang wanita parubaya bernama Ibu Tari, yang tatapannya penuh skeptisisme. Selamat datang, Bapak Rio dan Ibu Maya. Kami sudah menerima surat tugas kalian dari Jakarta, kata Ibu Tari, nadanya tanpa emosi. Kalian di sini bukan sebagai manajer atau CEO. Kalian adalah relawan tanpa gaji. Tugas kalian adalah pekerjaan kasar, membersihkan barak, membawa air dari sungai, mengajar anak-anak yang putus sekolah, dan membantu para ibu mengolah kebun. Rio, yang selama 10 tahun hanya menandatangani dokumen dan menghadiri rapat, merasa lututnya lemas. Maya, yang selalu mendapatkan manikur dan perawatan spa mingguan, menatap tangannya yang kini harus memegang cangkul. Apa kami bisa memesan makanan dari luar? Tanya Maya bodoh. Ibu Tari tertawa kecil, tawa yang menusuk hati. Makanan dari luar? Di sini tidak ada luar, Bu. Makanan kita dari kebun. Atau jika beruntung, kita dapat ikan dari sungai. Kalian makan apa yang dimakan masyarakat di sini? Kamar mereka hanya berisi dipan kayu, kasur tipis, dan kelambu. Rio duduk di lantai, menyadari bahwa inilah arti sebenarnya dari neraka. Penjara adalah dinding, tetapi pengasingan ini adalah penjara jiwa. Beberapa hari pertama adalah siksaan. Rio, yang badannya mulai gembur karena hidup nyaman, harus membelah kayu bakar dan menggali sumur. Tangannya melepuh. Maya, yang kulitnya sensitif, digigit nyamuk hingga seluruh tubuhnya gatal dan bentol. Pertengkaran mereka berubah menjadi rasa saling membenci yang mendalam. Aku tidak tahan, Rio. Lihat tanganku. Aku benci kotoran ini.
Lebih baik kita di penjara. Maya meratap, menggaruk lengannya. Kau pikir aku senang di sini, hah? Rio membentaknya. Kita di sini karena kau serakah. Kau yang membuatku gelap mata. Setidaknya di penjara, aku tidak perlu melihat wajahmu setiap hari. Cinta palsu yang mereka banggakan kini berubah menjadi lumpur dan kebencian. Mereka harus bekerja berdampingan, namun jiwa mereka terpisah ribuan kilometer. Maya paling menderita saat malam hari. Dia sering terbangun, membayangkan Riana yang kini menikmati kemewahan Paris, sementara dirinya tidur di kamar pengap berbau jamur. Maya menyadari, Riana telah memenangkan segalanya, uang, kehormatan, dan yang paling utama, kontrol atas hidup mereka. Di Paris, Riana menerima laporan mingguan dari yayasan. Laporan itu tidak hanya berisi kemajuan kerja sosial, tetapi juga evaluasi kepatuhan Rio dan Maya. Bagaimana Tuan Rio dan Nyonya Maya? Apakah mereka menunjukkan penyesalan? Tanya Riana melalui panggilan video kepada Ibu Tari. Ibu Tari tersenyum tipis. Penyesalan? Mereka hanya menunjukkan kemarahan dan rasa saling menyalahkan, Nyonya. Mereka tidak mengerti arti kerja keras. Tapi mereka patuh. Mereka tahu risikonya jika melanggar kontrak. Riana mengangguk puas. Penderitaan fisik adalah hal yang mudah. Penderitaan psikologis adalah balas dendam yang elegan. Saat itu, Tuan Hadi masuk dengan membawa sebuah amplop tebal. Nyonya, ini adalah dokumen resmi dari pemerintah Indonesia. Dokumen untuk Luna. Riana membuka amplop itu. Di dalamnya adalah surat-surat imigrasi dan kewarganegaraan ganda untuk Luna. Sempurna, gumam Riana. Luna sudah aman, masa depannya dijamin di sini. Sekarang, saatnya memutuskan sepenuhnya ikatan dengan masa lalu. Riana mengeluarkan ponsel lamanya, ponsel yang dia gunakan saat Rio dan Maya mulai beraksi. Ponsel itu berisi semua kontak lama dan kenangan tentang masa lalunya yang manis, yang kini terasa beracun. Hadi, kata Riana, matanya dingin menatap layar. Hubungi kantor pusat. Pastikan semua cloud dan server perusahaan yang berisi arsip Rio Dharma dan Maya Puspanegara dihapus permanen. Saya tidak ingin jejak mereka ada dalam sejarah bisnis saya. Mereka harus menjadi non-eksisten. Kemudian, Riana mengirim satu pesan terakhir melalui koneksi satelit yayasan kepada Rio dan Maya, pesan yang akan muncul di ponsel sederhana yang mereka gunakan di pos itu. Isinya hanya satu kalimat. Selamat menikmati 5 tahun pertama ganti rugi sosialmu. Jangan pernah mencari saya. Kami sudah pindah ke dunia yang berbeda. Rio dan Maya membaca pesan itu di tengah lumpur setelah seharian bekerja keras. Pesan itu seolah menusuk jantung mereka. Riana tidak hanya mengambil segalanya, dia juga menghapus keberadaan mereka dari dunianya. 5 tahun, atau mungkin seumur hidup, mereka akan terperangkap di hutan, sementara Riana dan Luna menjalani kehidupan baru yang cerah di Paris. Mereka menyadari, Riana telah menutup tirai sepenuhnya. Mereka telah menjadi hantu di dunia yang pernah mereka kuasai. 2 tahun berlalu sejak Riana meninggalkan Jakarta dan menciptakan kehancuran bagi para pengkhianat. Waktu telah membuktikan bahwa keputusannya adalah langkah menuju pembebasan, bukan pelarian. Di Paris, Riana bukan lagi janda yang diceraikan. Dia adalah femme d'affaires, wanita bisnis yang dihormati. Ia berhasil menstabilkan dan memperluas kerajaan bisnisnya dari Eropa, memanfaatkan koneksi lama dan membangun kemitraan baru. Perusahaan di Jakarta, yang kini dijalankan oleh CEO baru yang loyal dan kompeten, mencatat pertumbuhan yang fantastis. Luna, putri Riana, telah beradaptasi sepenuhnya. Dia fasih berbahasa Prancis, unggul di sekolahnya, dan keceriaannya adalah obat paling mujarab bagi Riana. Setiap akhir pekan dihabiskan dengan mengunjungi museum, piknik di Champ de Mars, atau sekadar menikmati es krim di tepi sungai Seine. Riana telah berhasil menciptakan surga untuk putrinya, sebuah kehidupan yang bebas dari racun dan kebohongan masa lalunya. Riana sesekali menatap laporan rutin yayasan yang datang dari Jakarta, tetapi kini ia melihatnya tanpa emosi. Laporan itu bagaikan pembacaan neraca utang, sekadar angka dan fakta bahwa utang karma Rio dan Maya masih harus dibayar.
Ia kini lebih fokus pada proyek filantropi baru yang ia jalankan di Afrika, memastikan bahwa kebaikan yang ia sebarkan tidak lagi jatuh ke tangan pengkhianat, tetapi benar-benar bermanfaat. Sementara itu, di pos bantuan kesehatan dan pendidikan yang terisolasi di Kalimantan, Rio dan Maya telah menjalani 1,5 tahun hukuman yang mengerikan. Wajah mereka yang tadinya mulus dan terawat kini dipenuhi noda, kulit mereka terbakar matahari, dan tangan mereka kapalan akibat kerja paksa yang brutal, mencangkul, membersihkan toilet umum, dan mengangkut semen untuk pembangunan ulang barat. Mereka telah kehilangan semua bekas kemewahan. Rio, yang selalu rapi, kini berjalan tertatih-tatih dengan sepatu bot berlumpur. Maya, yang pernah mengenakan pakaian desainer, kini hanya memiliki 2 setel pakaian usang yang harus dicuci di sungai setiap sore. Kamar kos sederhana itu kini menjadi saksi bisu kehancuran hubungan mereka. Mereka hidup dalam keheningan yang tebal, diselingi ledakan pertengkaran yang menyakitkan. Kau tahu, Mei, kata Rio suatu malam, menatap langit-langit yang berjamur. Aku tidak pernah merasa serendah ini. Aku dulu mener. Aku mengambil keputusan bernilai jutaan dolar. Sekarang aku mengangkut kotoran ternak. Dan aku adalah sahabatnya. Sahabat yang dia cintai seperti saudara. Aku adalah tumpuan hatinya, balas Maya, suaranya dipenuhi kebencian diri. Seharusnya aku tidak serakah. Aku harusnya bersyukur Riana menjamin keluargaku. Tapi kau merayuku dengan janji Paris dan uang yang lebih besar. Itu semua bohong. Mereka tidak lagi berdebat tentang cinta, tetapi tentang kesalahan siapa yang lebih besar dalam rencana mereka. Rio menyalahkan keserakahan Maya. Maya menyalahkan kebodohan Rio dalam meremehkan Riana. Mereka berdua terperangkap dalam lingkaran saling menyalahkan tanpa akhir. Kepala pos, Ibu Tari, adalah bagian yang paling halus dan paling efektif dari balas dendam Riana. Ibu Tari memperlakukan mereka dengan adil, tetapi tanpa kehangatan sedikit pun. Dia adalah pengawas tanpa kompromi. Seringkali, Ibu Tari akan bercerita kepada Rio dan Maya tentang kebaikan Riana, tanpa menyadari, atau berpura-pura tidak menyadari, siapa mereka. Lihatlah ini, Bapak Rio, Ibu Maya, kata Ibu Tari suatu pagi, menunjukkan sebuah alat penyaring air baru yang dikirim melalui yayasan. Nyonya Riana adalah malaikat. Dia ingat janji masa lalunya untuk membantu desa ini. Semua yang kita nikmati di sini, obat-obatan, buku pelajaran, seragam sekolah anak-anak, semua dari kebaikan beliau. Setiap kata pujian untuk Riana adalah cambuk bagi Rio dan Maya. Mereka dipaksa untuk hidup sebagai antagonis dalam kisah Riana, dikelilingi oleh protagonis dan bukti kebaikan Riana yang kontras dengan kejahatan mereka. Ironisnya, mereka harus bekerja keras untuk sebuah yayasan yang didanai oleh wanita yang mereka benci dan yang kini mengendalikan nasib mereka. Penyesalan itu mulai membunuh Rio secara perlahan. Dia bukan menyesal karena menyakiti Maya, tetapi menyesal karena menghancurkan Riana, satu-satunya sumber keamanan dan kebahagiaannya yang nyata. Satu malam, saat Rio dan Maya sedang mencuci piring di belakang barak di bawah cahaya lampu minyak yang remang-remang, Ibu Tari menerima paket khusus melalui kurir. Paket itu berisi beberapa materi promosi dan laporan tahunan terbaru dari yayasan yang dikirim dari kantor pusat Jakarta. Keesokan harinya, saat Rio membersihkan meja di kantor pos, ia melihat sebuah map terbuka di meja Ibu Tari. Di dalamnya, terselip beberapa cetakan foto. Rio tidak sengaja menjatuhkannya. Saat ia memungutnya, jantungnya serasa berhenti berdetak. Itu adalah foto Riana dan Luna. Foto pertama, Riana mengenakan mantel mewah, berdiri di jembatan Pont Neuf, tertawa lepas dengan Luna yang memeluknya. Mata Riana bersinar bahagia, rambutnya tertata elegan, dan dia tampak jauh lebih muda dan lebih cantik daripada saat mereka meninggalkannya. Foto kedua, Luna di hari ulang tahunnya, di sebuah restoran mewah, meniup lilin kue yang indah. Riana di sebelahnya, memancarkan aura kebahagiaan dan kebanggaan sebagai ibu tunggal yang sukses. Rio memegang foto itu, tangannya gemetar. Ini bukan Riana yang menangis dan menderita. Ini adalah Riana yang berkuasa, yang telah mencapai kebebasan sejati. Kontras antara kemewahan Paris yang cerah dengan lumpur dan kegelapan hutan yang mengelilingi mereka terasa seperti jurang tak berdasar. Maya melihatnya. Ia merebut foto itu dan meremasnya di tangannya. Berhentilah memandangi wajahnya,
Rio, dia sudah bahagia. Kita yang hancur, teriak Maya, suaranya tercekat. Rio menatap Maya, matanya kosong. Dia tidak hancur, Mei. Kita yang hancur. Kita menjual segalanya demi janji surga, dan lihatlah kita sekarang. Kita adalah bayangan dari apa yang kita korbankan. Penyesalan, rasa kehilangan yang mendalam terhadap kehidupan nyaman dan cinta sejati yang telah mereka buang, mulai meracuni pikiran mereka. Riana tidak perlu berada di sana untuk membalas dendam, cukup dengan membiarkan mereka melihat kebahagiaannya dari neraka pengasingan mereka. Mereka menyadari, penderitaan ini bukan hukuman yang berakhir dalam 5 tahun. Penderitaan ini adalah kenangan abadi akan kebahagiaan yang mereka hancurkan sendiri. 3 tahun telah berlalu sejak Riana dan Luna pindah ke Paris. Kehidupan Riana stabil, mewah, dan dipenuhi kebahagiaan yang otentik. Setiap laporan yang dikirimkan oleh yayasan ke kantor pusat Jakarta secara tidak langsung membawa kabar tentang kemewahan Riana. Laporan itu kini menyertakan foto-foto pembangunan proyek sosial yang sangat ambisius di desa-desa sekitar, yang semuanya didanai oleh Riana. Rio, yang kini sudah menjadi bayangan dirinya yang dulu, menghabiskan waktunya untuk merenung di tepi sungai yang keruh. Ia melihat bayangan dirinya yang kurus, berkulit gelap, dan matanya yang dipenuhi keputusasaan. Rio telah mencapai titik penyesalan yang membunuh. Ia tidak lagi membenci Riana. Ia membenci dirinya sendiri karena telah menukar cinta yang tulus dan kehidupan yang aman dengan nafsu sesaat dan keserakahan yang bodoh. Ia ingat hari-hari saat Riana merawatnya ketika sakit, saat Riana mendukung karirnya tanpa pamrih, dan tawa Luna yang selalu menjadi penyemangat. Semua itu kini hilang, digantikan oleh lumpur, nyamuk, dan wajah Maya yang dipenuhi kebencian. Rio mulai menerima nasibnya. Ia bekerja tanpa mengeluh, bukan karena takut pada Ibu Tari, tetapi sebagai bentuk penebusan dosa yang tidak akan pernah selesai. Baginya, 5 tahun pengasingan ini hanyalah awal dari neraka yang harus ia jalani seumur hidup. Berbeda dengan Rio yang tenggelam dalam penyesalan, Maya mulai merasa frustrasi. Jiwanya yang serakah dan ambisius menolak untuk menerima nasib sebagai relawan tanpa gaji. Setelah 3 tahun bekerja keras dan hidup melarat, Maya menyadari bahwa Riana tidak akan pernah merasa puas, dan Riana selalu punya cara untuk memperpanjang hukuman sosial mereka. Maya tidak mencari penebusan, ia mencari jalan keluar. Rio, kita harus melakukan sesuatu, bisik Maya suatu malam, suaranya dipenuhi dendam yang dingin. Riana tidak akan pernah melepaskan kita. Kita harus kabur dari sini. Rio menatapnya datar. Kabur? Kau lupa, Maya? Kontrak itu. Jika kita kabur, Riana akan melanjutkan gugatan pidana. Kita akan masuk penjara. Penjara yang sesungguhnya. Tapi kita tidak bisa hidup begini selamanya. Kita harus menemukan celah. Riana punya titik lemah, Rio. Dia hanya mencintai Luna, dan dia terlalu mencintai perusahaannya. Maya mulai mengamati Ibu Tari. Ia tahu bahwa Ibu Tari adalah mata dan telinga Riana. Tugas utama Ibu Tari bukan hanya mengawasi pekerjaan, tetapi juga memastikan mereka tidak melanggar klausul ganti rugi sosial yang membatasi interaksi mereka dengan dunia luar dan komunikasi. Maya menyadari ada satu celah yang mungkin bisa dieksploitasi, jaringan satelit yang digunakan yayasan untuk mengirim laporan mingguan ke Jakarta. Jaringan itu tidak stabil, tetapi berfungsi. Maya mulai melakukan skema rahasia. Dengan berpura-pura membantu Ibu Tari memasukkan data laporan, Maya diam-diam mulai menghafal prosedur koneksi satelit dan sandi darurat yang jarang diubah. Ia juga mencuri beberapa lembar kertas karbon dan pensil untuk membuat salinan catatan kecil. Ia tahu, satu-satunya cara untuk keluar dari kendali Riana adalah dengan menyerang hal yang Riana paling sayangi, bisnisnya. Skema Maya. Mengumpulkan informasi. Mencari celah atau kelemahan dalam sistem yayasan yang bisa merusak reputasi Riana, atau bahkan informasi sensitif perusahaan lama Rio yang mungkin tertinggal. Kontak bantuan. Setelah mendapatkan akses ke jaringan, ia akan menghubungi salah satu mantan pesaing bisnis Riana di Jakarta, seseorang yang pasti ingin melihat Riana jatuh. Tawaran, menawarkan informasi internal, walaupun sudah basi, atau kelemahan dalam jaringan yayasan sebagai barter untuk sejumlah uang tunai dan identitas baru agar mereka bisa kabur ke negara tetangga. Suatu malam, saat Ibu Tari tertidur pulas,
Maya dengan hati-hati menyelinap ke kantor pos. Dengan keringat dingin membasahi punggungnya, ia berhasil menyalakan terminal satelit. Koneksinya lambat, tetapi cukup. Ia tidak mencari Rio. Ia mencari nama-nama lama di daftar kontak Rio yang pernah Rio ceritakan sebagai musuh bebuyutan Riana. Matanya tertuju pada satu nama, Pak Dirgantara. Pak Dirgantara adalah pesaing lama Riana yang selalu iri dengan kerajaan bisnis Riana yang terus berkembang. Maya berhasil mengirimkan surel singkat yang memancing perhatian. Judul, Informasi sensitif tentang Riana Anindya dari Pos Bantuan Yayasan ISI. Saya memiliki bukti ketidakberesan dalam laporan keuangan yayasan yang bisa merusak citra publik Riana. Saya butuh bantuan untuk keluar. Balas jika Anda tertarik. Maya mematikan koneksi, menghapus jejak digital apapun, dan kembali ke baraknya. Ia tahu bahwa ia baru saja menyalakan api yang sangat berbahaya, tetapi harapan untuk keluar dari neraka ini lebih kuat daripada rasa takut. Rio, meskipun secara fisik tidur di samping Maya, secara mental berada jauh. Ia menyadari perubahan pada Maya. Ia melihat mata Maya yang berbinar penuh perhitungan, bukan lagi kebencian. Ia tahu Maya sedang merencanakan sesuatu. Suatu pagi, saat membantu Ibu Tari memilah surat-surat lama, Rio menemukan selembar kertas robek di tempat sampah yang ternyata adalah salinan surel yang dikirim Maya yang gagal terkirim dengan sempurna. Rio membaca alamat email Pak Dirgantara. Rio merasa mual. Pengkhianatan. Lagi. Ia menghampiri Maya saat mereka berdua sedang membelah kayu. Kau menghubungi Dirgantara? Tanya Rio, suaranya rendah dan menusuk. Maya terkejut, kapaknya jatuh ke tanah. Bagaimana kau tahu? Aku menemukan sisa surelmu. Kau mencoba mengkhianati Riana lagi? Kau tidak belajar, Mei? Kau akan membawa kita kembali ke penjara. Penjara? Kita sudah di penjara, Rio. Penjara tanpa tembok. Riana tidak akan pernah melepaskan kita. Dia hanya ingin kita menderita di sini. Apakah kau lebih suka membusuk di sini, melihat dia hidup bahagia, atau kita mengambil risiko dan mencoba kembali ke Jakarta? Maya membentak. Aku tidak akan menjalani 5 tahun lagi sebagai budak Riana. Kau bukan budak Riana. Kau budak keserakahanmu sendiri, Maya, kata Rio, nada suaranya dipenuhi kepedihan yang mendalam. Riana memberi kita pilihan yang lebih baik dari penjara. Dia ingin kita bertobat. Kau hanya ingin merampoknya lagi. Kau tidak pernah mencintaiku, Mei. Kau hanya mencintai apa yang bisa kucuri darinya. Rio menoleh dan berjalan pergi, meninggalkan Maya sendirian dengan kapaknya. Rio telah memutuskan. Ia tidak ingin terlibat dalam skema kejahatan lagi. Jika Maya ingin lari dan menghadapi hukuman pidana, biarkan saja. Ia, Rio, akan tetap tinggal. Ia akan menerima penderitaannya sebagai harga atas penyesalan yang kini ia rasakan. Maya menatap Rio yang menjauh, senyum sinis dan dingin muncul di wajahnya. Baiklah, Rio. Kalau begitu, aku akan pergi sendiri. Dan kali ini, aku akan memastikan Riana yang hancur. 5 tahun telah berlalu sejak Riana melancarkan operasi pembersihan musim semi. Jakarta dan segala intriknya kini terasa seperti dongeng yang ia ceritakan di masa lalu. Luna, putri Riana, kini berusia remaja, tumbuh menjadi gadis cerdas, fasih berbahasa Prancis, dan memiliki pandangan hidup yang kuat. Riana tidak hanya berhasil dalam bisnis, ia berhasil sebagai ibu. Riana duduk di kantornya yang mewah di distrik bisnis Paris, menatap foto Luna yang sedang menghadiri acara sekolah. Keputusannya 5 tahun lalu, menghancurkan segalanya untuk membangun kembali, adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Ia kini memiliki kebebasan finansial dan emosional yang tak tergoyahkan. Meskipun Riana tidak secara aktif mencari hubungan baru, hidupnya tidak lagi sepi. Ia dikelilingi oleh sahabat-sahabat sejati, rekan kerja yang loyal, dan bahkan ada seorang pengusaha Eropa yang menunjukkan ketertarikan serius. Riana kini memiliki pilihan, sebuah kemewahan yang dulu tidak ia sadari saat terperangkap dalam kepalsuan rumah tangganya. Di pos bantuan terpencil di Kalimantan, matahari terbenam menyambut akhir dari 5 tahun yang menyiksa. Rio, yang kini berusia 40 tahun, tampak jauh lebih tua dari usianya. Tubuhnya kurus namun kuat, tangannya kasar dan dipenuhi bekas luka.
Rio telah menemukan kedamaian yang aneh dalam kerja keras. Ia tidak lagi peduli pada uang, kekuasaan, atau kemewahan. Ia hanya peduli pada pekerjaannya, mengajar anak-anak membaca dan membantu menanam pangan. 5 tahun di pos itu telah mengubah Rio sepenuhnya. Penyesalannya telah menjadi penebusan dosa yang tulus. Ia tidak pernah berbicara dengan Maya sejak ia pindah ke gudang 2 tahun lalu. Ia telah belajar hidup sendiri, tenang, dan menerima bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan lamanya. Sebaliknya, Maya hancur total. Ia menyelesaikan 5 tahun kontraknya dengan kebencian di mata dan kemarahan di hatinya. Maya tidak pernah menerima takdirnya. Ia terus mengeluh, menolak beradaptasi, dan selalu menyalahkan Rio atas segala penderitaannya. Setelah upaya pengkhianatan terakhirnya gagal total, ia tenggelam dalam depresi dan histeria. Ia menjadi kurus, tidak terawat, dan tatapannya seringkali kosong. Ibu Tari, sang kepala pos, mencatat semua ini dengan detail. Pada hari terakhir masa hukuman 5 tahun, Ibu Tari memanggil Rio dan Maya ke kantor pos. Suasana tegang. Rio menatap lantai. Maya menatap Ibu Tari dengan mata yang menuntut. Hari ini, Bapak Rio dan Ibu Maya, ujar Ibu Tari, meletakkan 2 amplop di meja, adalah hari terakhir masa ganti rugi sosial kalian, sesuai dengan klausul yang kalian tanda tangani. Saya telah mengirimkan laporan akhir kepada Nyonya Riana di Paris. Ibu Tari menatap Rio. Bapak Rio, Anda telah menunjukkan ketulusan dan ketekunan yang luar biasa dalam 3 tahun terakhir. Anda adalah satu-satunya di pos ini yang tidak pernah absen mengajar anak-anak. Kemudian, Ibu Tari menoleh ke Maya, nadanya berubah dingin. Ibu Maya, Anda telah menyelesaikan kontrak ini secara fisik, tetapi tidak secara emosional. Anda terus-menerus melanggar aturan kecil, meracuni suasana, dan menolak berintegrasi. Ini semua tercatat dalam laporan. Maya berdiri, tidak mampu menahan diri. Jadi, apa keputusannya? Kita bebas atau tidak? Kapan kita dapat tiket pesawat kembali ke Jakarta? Ibu Tari menggeleng. Itu tergantung pada Nyonya Riana. Ada satu hal yang perlu kalian ketahui. Nyonya Riana telah meninggalkan satu opsi terakhir dalam kontrak kalian. Ibu Tari membuka dokumen di mejanya. Klausul keempat, keputusan akhir keberadaan. Klausul itu menyatakan bahwa setelah 5 tahun, Riana memiliki hak mutlak untuk menentukan apakah Rio dan Maya akan diizinkan kembali ke kehidupan normal, atau apakah mereka harus tetap terikat pada yayasan, bahkan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Nyonya Riana akan mengirimkan keputusannya malam ini, kata Ibu Tari. Kalian bisa kembali ke barak masing-masing. Besok pagi, kita akan tahu nasib kalian. Rio kembali ke gudang tuanya, tidak merasa senang maupun takut. Baginya, kehidupannya yang sekarang sudah lebih baik daripada kehidupan penuh kepalsuan di Jakarta. Namun, ia berharap Riana setidaknya memberinya kebebasan untuk pergi, mungkin mencari kehidupan sederhana di desa lain. Maya, di kamarnya, berjalan mondar-mandir dalam kegilaan yang nyaris sempurna. Dia tidak bisa melakukan ini padaku. Aku sudah bekerja keras. Dia tidak bisa menahanku di sini seumur hidupku. Rio tahu bahwa Maya akan melakukan hal gila. Ia hanya berharap Maya tidak melibatkan dirinya lagi. Pukul 22, lampu di kantor pos menyala. Ibu Tari menerima surel terenkripsi dari Paris. Riana telah membuat keputusan. Keesokan paginya, suasana di pos bantuan terasa sunyi. Rio dan Maya, sama-sama pucat dan kurang tidur, berdiri di depan Ibu Tari. Ibu Tari memandang mereka berdua, lalu membuka amplop pertama, yang ditujukan kepada Maya. Ibu Maya, ini adalah keputusan Nyonya Riana Anindya. Ibu Tari membaca dengan suara yang dingin. Berdasarkan pelanggaran berulang, kurangnya penyesalan, dan upaya pengkhianatan yang tercatat pada tahun ketiga, Nyonya Riana memutuskan bahwa Anda belum memenuhi ganti rugi sosial. Klausul keempat diaktifkan. Anda harus tetap berada di pos ini sebagai relawan. Status Anda akan ditinjau kembali 5 tahun dari sekarang. Wajah Maya seketika berubah menjadi topeng horor. Tidak mungkin. Aku akan menuntutnya. Aku akan lari. Lari? Ibu Tari menyeringai tipis. Silakan, Ibu Maya.
Jika Anda melarikan diri, dokumen yang Anda tanda tangani tahun lalu, yang mengakui upaya Anda menghubungi musuh bisnis Nyonya Riana, akan langsung dikirim ke Kejaksaan Agung. Anda akan dicari dan dipenjara seumur hidup. Pilihlah, Maya. Penjara fisik atau penjara tanpa tembok di sini. Maya ambruk ke tanah, menangis histeris. Ia terperangkap. Ia selamanya terikat pada belas kasihan Riana, yang memilih untuk tidak memenjarakannya, tetapi menguncinya dalam kemiskinan dan isolasi yang ia benci. Kemudian, Ibu Tari mengambil amplop kedua, ditujukan kepada Rio. Tuan Rio, keputusan Anda berbeda. Ibu Tari menatap Rio. Nyonya Riana mencatat penebusan dosa Anda yang tulus dan kerja keras Anda untuk yayasan. Oleh karena itu, Nyonya Riana membebaskan Anda sepenuhnya dari klausul ganti rugi sosial. Anda bebas pergi. Semua dokumentasi hukum telah dicabut. Anda adalah warga negara bebas sepenuhnya, tanpa catatan kriminal. Namun, ia menyertakan satu lampiran. Rio tercengang, tetapi tetap tenang. Ia menerima amplop itu. Di dalamnya, ada surat tulisan tangan yang singkat, tanpa emosi, dari Riana. Rio, saya memberimu kebebasan. Anda sudah membayar utang Anda kepada saya. Tapi jangan pernah, sekalipun, mencoba mendekati Luna atau kehidupan baru saya. Kami sudah mati bagi Anda. Jika Anda melanggar batasan ini, saya tidak akan ragu untuk menghancurkan Anda lebih jauh. Carilah kehidupan yang tenang. Saya doakan Anda berhasil. Rio merasakan kelegaan yang dingin, bercampur kesedihan yang tak terkatakan. Kebebasan, tetapi disertai isolasi total dari satu-satunya hal yang ia cintai, putrinya. Itu adalah hukuman yang sempurna untuknya. Rio mengangguk, meletakkan surat itu di sakunya. Ia berbalik dan berjalan menuju gudang, mengambil ranselnya yang lusuh. Ia bahkan tidak menoleh ke arah Maya yang masih meratap di lantai. Maya memohon, Rio, jangan tinggalkan aku. Kau berjanji. Rio berhenti di ambang pintu, menatap langit hutan yang mendung. Janji kita berakhir 5 tahun lalu, Mei. Sekarang, kita berdua membayar harga pengkhianatan kita sendiri. Aku memilih kebebasanku. Kau memilih nerakamu. Rio berjalan menjauh, meninggalkan pos bantuan, meninggalkan hutan, meninggalkan Maya, dan meninggalkan masa lalunya selamanya. Ia berjalan menuju kehidupan baru yang sederhana dan penuh penyesalan, sementara Maya ditinggalkan sendirian dalam perangkap yang dibuat oleh sahabat terbaiknya sendiri. Rio berjalan selama 3 hari 3 malam, menjauhi pos bantuan tanpa tujuan yang pasti. Ransel lusuh di punggungnya terasa ringan. Ia bukan lagi manajer Rio Dharma yang angkuh dan serakah, melainkan hanya seorang musafir tanpa nama yang mencari kedamaian batin. Ia menemukan pelabuhan kecilnya di sebuah desa nelayan yang sangat sederhana, jauh di pesisir. Di sana, ia menyewa sebuah gubuk kayu kecil, mulai bekerja sebagai buruh pelabuhan, dan menghabiskan sisa waktunya untuk melamun di tepi laut. Pekerjaan fisik yang keras membersihkan jiwanya. Ia tidak lagi peduli pada uang, ia hanya menginginkan tidur nyenyak di malam hari dan langit cerah di pagi hari. Kelegaan atas kebebasan fisik seringkali digantikan oleh kesepian yang menusuk. Rio bebas dari Maya dan kontrak Riana, tetapi ia selamanya terpisah dari Luna. Surat singkat dari Riana adalah rantai yang tak terlihat, sebuah peringatan bahwa kebebasannya bersyarat pada isolasi total. Suatu sore, saat memancing di dermaga, Rio mengeluarkan surat Riana dari sakunya. Ia membaca kata-kata itu lagi, jangan pernah, sekalipun, mencoba mendekati Luna atau kehidupan baru saya. Kami sudah mati bagi Anda. Rio tahu Riana benar. Ia tidak punya hak untuk mendekati Luna. Luna pantas mendapatkan kehidupan yang dibangun di atas kejujuran, bukan warisan pengkhianatan Rio. Ia menghapus air mata yang tanpa sadar jatuh, dan dengan gerakan perlahan, ia merobek surat itu menjadi potongan-potongan kecil, membiarkannya terbang ditiup angin laut dan tenggelam di air. Rio memilih untuk hidup, bukan sebagai mantan suami Riana, tetapi sebagai Rio yang baru, yang selamanya menjalani sisa hidupnya sebagai penebusan dosa pribadi. Ia telah kehilangan segalanya, tetapi ia telah menemukan martabat sejati, harga yang jauh lebih mahal daripada 5 miliar rupiah yang pernah ia curi. Di pos bantuan di pedalaman,
Maya tidak menemukan kedamaian. Pemberitahuan perpanjangan hukuman ganti rugi sosial selama 5 tahun lagi telah menghancurkan kewarasannya. Setelah Rio pergi, Ibu Tari memindahkan Maya ke barak terpisah, jauh dari Rio yang kini tidak lagi menjadi tanggung jawabnya. Maya ditinggalkan sendirian dalam kebenciannya yang meluap-luap. Ia mencoba melarikan diri. 2 minggu setelah kepergian Rio, Maya menyelinap di bawah pagar, membawa ransel kecil berisi makanan curian. Namun, sebelum ia sempat mencapai batas hutan, ia ditangkap oleh 2 pengawas yang disewa Ibu Tari. Pengawas yang ditugaskan khusus untuk mengawasi Maya, sebuah tindakan pencegahan yang dipesan oleh Riana di awal kontrak. Maya dibawa kembali. Ibu Tari tidak mengeluarkan amarah, hanya kekecewaan yang dingin. "Ibu Maya," kata Ibu Tari, meletakkan surat laporan pelanggaran di meja. "Nyonya Riana telah diberitahu. Karena upaya melarikan diri, masa percobaan Anda akan diperpanjang secara otomatis selama 2 tahun lagi. Total 7 tahun lagi di sini. Dan jika ini terjadi lagi, Nyonya Riana akan mengaktifkan gugatan pidana tanpa penangguhan." Maya ambruk di kursi, menangis tanpa suara. Ia menyadari ia adalah narapidana, tetapi selnya adalah seluruh pos bantuan itu. Ia terikat pada kontrak yang tidak memiliki batas akhir yang pasti, dikendalikan oleh kebaikan yayasan yang ia benci. Ia menghabiskan sisa hari-harinya dalam kemarahan yang membara. Ia menjadi bayangan yang mengganggu, terus-menerus mencari celah, tetapi selalu dihentikan oleh sistem pengawasan yang sempurna. Ia ditakdirkan untuk melihat pos bantuan itu berkembang, terus-menerus melihat bukti kebaikan dan kekayaan Riana, sementara ia tetap berada di bawah. Maya selamanya terperangkap di neraka yang ia pilih sendiri, tanpa penebusan, tanpa harapan, dan tanpa akhir yang terlihat. 6 tahun setelah perceraian, Riana kini duduk sebagai anggota dewan direksi di sebuah firma investasi besar Eropa. Bisnisnya di Indonesia berkembang pesat, dan ia telah berhasil meluncurkan program yayasan global yang ambisius. Riana telah menemukan cinta baru. Elias, pengusaha Eropa yang sempat menunjukkan ketertarikan, kini menjadi tunangannya. Elias adalah pria yang tulus, mencintai Riana tanpa syarat, dan terutama, mencintai Luna. Riana telah menceritakan semua kisahnya, dan Elias menerimanya tanpa menghakimi, memuji kekuatan dan kecerdasan Riana. Suatu malam, saat makan malam di rumah barunya di pinggiran Paris, Elias bertanya, "Apakah kau pernah menyesal atas apa yang kau lakukan, Ri? Menghancurkan Rio dan Maya?" Riana memotong steaknya, wajahnya tenang. "Menyesal? Tidak. Aku tidak menghancurkan mereka, Elias. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Mereka memilih keserakahan di atas kesetiaan, dan aku hanya memastikan mereka membayar harga yang sesuai dengan nilai curian mereka. Aku memberinya pilihan, Elias. Aku memberinya neraka yang lebih baik daripada penjara. Rio memilih penebusan, dan dia mendapatkan kebebasan. Maya memilih pengkhianatan, dan dia mendapatkan belenggu abadi. Itu bukan balas dendam, itu adalah keadilan yang diterapkan dengan presisi." 3 tahun kemudian, Riana dan Elias menikah dalam sebuah upacara sederhana namun elegan di sebuah chateau kuno di Prancis. Luna, kini seorang wanita muda yang cantik, menjadi pengiring pengantin ibunya. Itu adalah hari yang dipenuhi tawa, cinta, dan harapan yang murni. Di tengah pesta, Riana menerima sebuah pesan singkat melalui jaringan pribadi Tuan Hadi, pos bantuan, laporan rutin dari Ibu Tari. Relawan Maya Puspanegara menunjukkan tanda-tanda depresi berat dan isolasi sosial. Rio Dharma masih di lokasi yang dirahasiakan, hidup damai sebagai nelayan. Riana membaca pesan itu. Tidak ada amarah. Tidak ada kepuasan yang brutal. Hanya keheningan. Ia hanya merasa kasihan pada betapa sia-sianya kehidupan Maya yang sekarang. Ia mematikan ponselnya dan meletakkannya di meja. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa balas dendamnya telah selesai, bukan saat Rio dan Maya dipermalukan di bandara, tetapi pada saat ia benar-benar berhenti peduli. Ia berjalan ke arah suaminya, Elias, dan putrinya, Luna. Ia memeluk mereka berdua, merasakan kehangatan dan stabilitas yang sesungguhnya. "Mulai sekarang," kata Riana, menatap mata Luna, "kita hanya akan melihat ke depan. Masa lalu sudah berakhir. Kisah kita yang sebenarnya baru dimulai."
Kisah tentang Riana adalah kisah tentang bagaimana seorang wanita yang dianggap bodoh, penyayang, dan lemah, menemukan kekuatan tersembunyi untuk membersihkan hidupnya dari racun pengkhianatan. Ia tidak hanya bangkit, ia menggunakan kecerdasan dan sumber dayanya untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan cara yang paling teliti dan mematikan. Rio menemukan kedamaian dalam kesendirian dan penebusan dosa yang tulus. Maya menemukan isolasi abadi dalam keserakahannya. Dan Riana? Ia menemukan kebebasan sejati di kota cahaya. Tirai panggung sandiwara hidup itu kini ditutup. Rio dan Maya selamanya terperangkap dalam peran mereka sebagai penjahat. Riana, sang dalang, telah meraih akhir bahagia yang ia ciptakan sendiri. 10 tahun telah berlalu sejak Riana menutup tirai masa lalunya di Jakarta. Ia kini berusia awal 40-an, namun tampak lebih muda dan bersinar dari sebelumnya. Ia bukan hanya lagi seorang CEO. Ia adalah investor global, dermawan terkemuka, dan salah satu wanita paling berpengaruh di Eropa. Luna, putri Riana, kini berusia 20 tahun dan sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas bergengsi di Amerika Serikat. Ia tumbuh menjadi refleksi terbaik dari ibunya, cerdas, berhati tulus, dan memiliki kekuatan moral yang teguh. Hubungan Riana dan Luna adalah benteng kebahagiaan sejati. Elias, suaminya, adalah pasangan yang sempurna, pendukung, sahabat, dan jangkar Riana di dunia barunya. Mereka sering bepergian, menjalankan bisnis mereka dari berbagai sudut dunia, memastikan bahwa tidak ada lagi dinding atau pagar yang membatasi kehidupan mereka. Riana sesekali mengingat Rio dan Maya, tetapi ingatan itu sebatas analisis bisnis yang dingin. Mereka adalah sebuah kegagalan yang berhasil ia ubah menjadi kemenangan terbesar dalam hidupnya. Ia tidak lagi menyimpan dendam, ia hanya menyimpan pelajaran. Riana telah mencapai kebebasan sejati yang terlepas dari harta, status, atau balas dendam itu sendiri. Di desa nelayan terpencil di Indonesia, Rio Dharma, kini berusia 50-an, telah menemukan kedamaian yang otentik. Ia menjadi nelayan, memperbaiki kapal tua, dan membantu pendidikan anak-anak di sana. Pendapatannya sederhana, tetapi cukup untuk hidup. Rio dikenal sebagai sosok yang tenang, rendah hati, dan selalu membantu. Ia tidak pernah melanggar janji yang ia buat untuk Riana. Ia tidak pernah mencoba menghubungi Luna. Namun, ia tidak berhenti memikirkan putrinya. Satu-satunya jendela Rio ke dunia luar adalah televisi lama di warung kopi yang sering menyiarkan berita ekonomi. Suatu malam, ia melihatnya. Di layar, ada Luna. Luna diwawancarai tentang Yayasan Global Riana dan ambisinya untuk melanjutkan pekerjaan filantropi ibunya. Luna tumbuh menjadi wanita muda yang menakjubkan. Rio menatap layar, air mata membasahi pipinya yang keriput. Ia tidak berani mendekat, tetapi ia puas. Putrinya bahagia, aman, dan sukses. Rio mematikan TV, menghapus air matanya. Ia telah kehilangan haknya sebagai ayah, tetapi ia telah mendapatkan penebusan dosanya. Penebusan dosa Rio bukanlah tentang mengembalikan uang, melainkan tentang pengorbanan abadi demi memastikan kebahagiaan putrinya tidak terganggu oleh kehadirannya. Ia tetap menjadi nelayan, menjalani hidup yang tenang, tahu bahwa ia sudah membayar utangnya kepada takdir dan kepada Riana. Takdir Maya berakhir dengan kepedihan yang paling mengerikan. Setelah perpanjangan hukuman demi hukuman akibat ketidakpatuhannya, Maya telah menghabiskan total 10 tahun di pos bantuan. Pada tahun ke-10, Ibu Tari mengadakan evaluasi terakhir. Maya, yang kini berusia 40-an, terlihat seperti wanita tua yang lelah, hancur secara mental dan fisik. Kebencian telah merusak jiwanya hingga tak tersisa. Ia masih menyalahkan Riana, Rio, dan seluruh dunia. Ibu Tari, yang selalu loyal kepada Riana, membuat keputusan akhir, Maya tidak layak untuk diintegrasikan kembali ke masyarakat. Ia masih menyimpan potensi bahaya. Riana tidak perlu turun tangan. Kontrak hukum yang ditandatangani Maya memungkinkan yayasan untuk menahannya tanpa batas waktu jika Maya gagal memenuhi kriteria pemulihan sosial. Maya tidak pernah memenuhi kriteria itu. Tahun berikutnya, Maya meninggal di pos bantuan, bukan karena penyakit, tetapi karena kelelahan, depresi yang parah, dan hati yang dipenuhi kebencian. Ia meninggal dalam kesendirian, dikelilingi oleh hutan yang ia benci, tidak pernah melihat Menara Eiffel,
tidak pernah mendapatkan kembali kemewahan yang ia dambakan. Ia menjadi kisah tragis tentang betapa mengerikannya keserakahan dan pengkhianatan yang tidak pernah ditebus. Kisah Riana, Rio, dan Maya adalah pelajaran tentang keadilan. Riana membuktikan bahwa kebaikan dan kesetiaan tidak boleh disalahartikan sebagai kebodohan. Ia tidak memilih balas dendam yang cepat dan kotor, melainkan keadilan yang dingin, terukur, dan dijamin oleh hukum. Ia menukarkan kerugian emosionalnya dengan kebebasan finansial dan spiritual sejati. Rio membayar dosanya dengan kehilangan satu-satunya yang ia cintai, Luna, dan menemukan kedamaian sejati dalam kemiskinan dan kerja keras. Maya membayar dosanya dengan kehilangan segalanya, termasuk kebebasan, harapan, dan kewarasannya, terperangkap selamanya di neraka tanpa tembok. Tirai telah ditutup. Panggung telah dibersihkan. Riana menjalani kehidupan yang ia bangun sendiri, sementara bayangan masa lalu terkubur di bawah hutan yang lebat dan air laut yang tenang.